Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutia Ibnu Hasim dengan NIM B1B1222033, mahasiswi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Mega Rizky Makassar Angkatan 2022. Tugas ini diberikan sebagai tugas akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Merati SSM Hum. Baik, saya akan memaparkan materi salah satu jenis karya tulis ilmiah, yaitu buku daras. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian buku daras. Kata daras berasal dari bahasa Arab, yaitu darsun, berarti pelajaran. Menurut istilah, buku daras ialah bahan ajar yang ditulis berdasarkan kompetensi keahlian bidang yang sedang diampu. Teks atau buku daras yang berupa buku cetak, buku ajar, buku panduan belajar, dan buku panduan lainnya. Teks selanjutnya ada sistematika penulisan buku daras. Sistematika penulisan buku daras ini ada 5 langkah penyusunannya. Yang pertama, penyusunan silabus yang berisi standar kompetensi, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Yang kedua, ada pengorganisasian buku yang berisi struktur sebagai berikut. Ada 3 bagian: pendahuluan yang berisi daftar halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pengantar dari ahli, dan prakata. Bagian kedua dari struktur pengorganisasian buku ada isi buku yang berisi tujuan pembelajaran atau deskripsi umum, materi, penutup, dan setiap bab memiliki rangkuman serta latihan. Yang bagian terakhir dari struktur pengorganisasian buku ada penutup yang berisi lampiran, daftar pustaka, indeks, dan glosarium. Yang ketiga dari sistematika buku daras ialah pemilihan materi berisi sesuai silabus dan tujuan pendidikan. Bagian keempat ada penyajian materi yang berisi tata bahasa dan norma penulisan. Bagian kelima atau bagian terakhir dari sistematika penulisan buku daras ialah penyusunan layout harus sesuai dengan ketentuan penulisan sebagai berikut. Jenis tulisan atau huruf harus Times New Roman atau Arial dengan ukuran font, maksud saya 12. Jenis kertas A4 dengan spasi 1,5, dan terakhir bagian isi minimal 200 halaman. Baik, bagian selanjutnya ada ciri-ciri buku daras. Ciri-ciri buku daras yang pertama, format buku sesuai dengan ketentuan yang seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan bahasa semi formal. Yang keempat, struktur kalimat sesuai dengan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kelima, mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi. Saya jelaskan sedikit apa itu TIU, TIK, dan kompetensi. TIU atau tujuan instruksional umum atau bisa disebut dengan tujuan pengajaran siswa yang belum dapat terlihat dan diukur. Sedangkan TIK ialah tujuan instruksional khusus, yaitu tujuan pengajaran siswa yang telah dapat dilihat dan diukur. Dan kompetensi bisa diartikan dengan kemampuan seseorang yang dilandasi oleh pengetahuan dan sikap kerja. Selanjutnya, ciri-ciri buku daras yang lainnya ada yang ke-6, disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Ke-7, menyertakan pendapat ahli atau para pakar. Ke-8, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka, juga indeks. 9, mengakomodasi hal-hal atau ide-ide baru. Ke-10, diterbitkan oleh penerbit yang resmi atau kredibel. Terakhir atau yang ke-11, tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, bagian terakhir ada jenis dan contoh buku daras.
Jenis contoh buku daras yang saya akan sebutkan ada 4, yaitu buku ajar, buku referensi, buku diktat, dan modul. Buku ajar merupakan bagian penting proses pembelajaran. Buku ajar biasanya berbentuk berupa buku teks, buku materi, buku cetak, buku panduan belajar, dan buku panduan belajar lainnya. Buku ajar ditulis oleh pakar bidang ahlinya, dan buku ajar ditulis untuk proses pembelajaran seorang dosen atau guru dan peserta didik, dan buku ajar dilengkapi untuk sarana pengajaran. Buku referensi memuat fakta-fakta yang dijadikan sebagai pengetahuan. Referensi bisa berbentuk buku ensiklopedia, kamus, dan atlas. Selanjutnya ada buku diktat. Buku diktat ialah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Atau dengan kata lain, lingkup cakupan dari buku ini hanya tersebar dalam kelas yang dipakai oleh para mahasiswa. Dengan kata lain atau istilah lain maksud saya, LKS. Keempat, modul. Selain diktat, ada yang disebut dengan modul, yaitu cakupannya lebih sistematis yang terdiri materi, metode-metode, dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.